Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ladies and gentlemen. Sejarah asal mula nama kerajaan Pajajaran dan asal-usul orang Sunda. Kerajaan Pajajaran adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan tersebut merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanegara berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno. Ibu kota Kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang kota Bogor. Sedangkan ibu kota Kerajaan Galuh adalah kota Kawali di Kabupaten Ciamis. Pada tahun 669 Masehi, Tarusbawa menggantikan kedudukan mertuanya yaitu Linggawarman, Raja Tarumanegara yang terakhir. Maharaja Tarusbawa mempunyai keinginan untuk mengembalikan keharuman pamor Tarumanegara. Kemudian pada tahun 670 Masehi, ia mengganti nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan Writi Kandayun, pendiri Kerajaan Galuh dan masih keluarga Kerajaan Tarumanegara, untuk memisahkan diri dari keluarga Tarusbawa. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Wilayah Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang kuat dan termasuk kepala sok Nusantara. Dalam riwayatnya diceritakan bahwa Kerajaan Singasari dan Majapahit yang menguasai hampir seluruh wilayah Asia Tenggara bahkan tidak mampu untuk menaklukkan Kerajaan Pajajaran. Luas wilayah Kerajaan Pajajaran hanya sepertiga atau seperdelapan Pulau Jawa. Berbagi wilayah kekuasaan dengan Kerajaan Majapahit. Pajajaran menguasai wilayah seluas 3.000 li atau sekitar 1.176 km, mencakup Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Cimanuk, dan Sungai Cimanuk. Menurut sejarah, pusat pemerintahan atau ibu kota terakhir Pajajaran berada di sebuah kota bernama Dayo, meliputi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor di Jawa Barat. Hal ini diketahui dari sejumlah naskah-naskah kuno dan catatan perjalanan penjelajah Eropa. Tom Paris dalam catatan perjalanannya The Suma Oriental menyebutkan bahwa Dayo menjadi kota yang paling sering ditinggali oleh Raja Pajajaran. Raja memiliki istana yang sangat megah, dibangun dengan 330 pilar kayu setinggi 5 depa, dengan ukiran indah di atasnya. Banyak perdebatan terkait keberadaan Dayo. Penjelajah Eropa setelah Paris mengaku tidak menjumpainya. Barulah pada tahun 1856 Crawford berhasil memecahkannya. Selama jabat di Jawa, ia melakukan penelitian yang dicatat dalam A Descriptive Dictionary of the Indian, Island, and Asian Countries. Crawford menjelaskan di Petenje yang sekarang Bogor adalah ibu kota kerajaan Pajajaran karena ditemukan bekas fondasi istana. Banyak sekali puing-puing bebatuan serta prasasti. Tidak jauh berbeda dari kesaksian orang-orang Eropa, informasi dari naskah kuno atau prasasti juga menyebut pusat kerajaan Pajajaran berada di Bogor, yang dalam prasasti batu tulis disebut Pakuan. Ibu kota Pajajaran sempat berpindah-pindah. Secara kronologis di Galuh, Pakuan, Saunggalah, Pakuan, Kawali, dan Pakuan lagi. Wilayah ibu kota dibagi ke dalam dua bagian, yakni kota dalam dan kota luar, yang dibatasi oleh benteng alam berupa bukit memanjang di sebelah timur. Puncak kehancuran kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi akibat serangan kerajaan Sunda lainnya.
yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman, Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Keraton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 kali 160 kali 20 cm diboyong ke Banten karena tradisi politik agar di Pakuan Pajajaran tidak mungkin lagi dinobatkan sebuah raja baru. Palangka Sriman Sriwacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas keraton Surosowan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gilang, berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan kata Sriman. Kerajaan Pajajaran dapat dikatakan sebagai awal mula eksistensi orang-orang Sunda di Indonesia. Keteguhan mereka dalam mempertahankan adat dan budayanya dari pengaruh Jawa oleh kerajaan Majapahit membuat sedikit berbeda dengan orang-orang tinggal di Pulau Jawa pada umumnya. Sikap Pajajaran yang enggan tunduk kepada Majapahit membuat tidak adanya percampuran budaya antara Sunda maupun Jawa. Sehingga adat budaya dan bahasa Sunda masih terus lestari hingga kini. Itulah kisah hari ini. Kami yang menyajikan, Anda yang menyimpulkan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.